Ya, tadi Get aja ready with me. ajan dulu tadi, jadi kita skip dulu. Kita break. Gue juga lebih ke anak Arjo, Ana sama si Melisa. Kenapa? Karena mereka itu mainnya itu darderdor ya. Darderdor itu di mana kalau misalnya di mindset gue adalah pemain yang nyerang duluan itu yang dapat poin gitu. Terbukti kan kemarin pas lagi SEA Games itu pas ketika mereka unggul 17-14 itu udah kurang lebih mereka dapat 5 poin sampai ke 17 itu hasil dari serangan mereka semua. Serangan Ana, serangan Melisa gitu yang benar-benar banting buat nyerang ya. Nah setelah mereka ada perubahan permainan dan pasangan lawan berubah juga permainannya, di situ tuh udah langsung ada sedikit space ngeblank. Itu yang harus jadi pelajaran buat Ana ataupun Melisa kalau mereka mau terus bisa ada di WD-WD papan atas karena mereka punya potensi banget sih. Dibandingkan WD-WD yang lain menurut gue masih on off. Terutama maaf banget untuk Lani Tiwi, ini baru banget kita juga dapat kabar lagi ternyata mereka juga belum berhasil ya untuk juara di International Challenge. Tapi ini ada sedikit progres, mereka bisa sampai ke final. Tapi di sini tetap disayangkan gitu, di mana teman-temannya yang lain sudah bermandikan medali, sementara dia baru mendapatkan 1 medali gitu. Ini mereka harus kerja keras. Tapi untungnya ternyata tadi 2006 itu ada sesuatu yang baru lagi ya. Betul, dirombak ya mereka. Sesuai harapan BL ya. Iya, perombakannya sesuai harapan BL ya. Khususnya yang 2 pasangan terakhir ya. Si Siti Nadia Apriani Rakayu dan juga Lani Tiwi itu akan dirombak di 2026 sesuai harapan BL. Jadi Tiwi akan dicoba ke pasangan dengan Siti Nadia. Akhirnya ya. Yang sebenarnya waktu itu sempat dipasangkan di turnamen bergu ya. Uber ya. Karena cukup bagus menjanjikan. Ya. Uber apa Sudirman Cup ya? Agak lupa. Pokoknya di antara itulah. Di bergu lah ya. Di bergu. Itu seperti uji coba dan walaupun kalah gitu ya, tapi terlihat lah gitu effort dan mungkin keharmonisan kecocokannya gitu ya. Keharmonisan, kenyamanan. Memang perlu kan harmonis perlu kan. Betul. Terutama kenyamanan juga ya. Yang penting Daripada pengat-pengut main pengat dulu enak. Kita ngerasain lah gimana kalau main sama pemain yang segap terkata. Kalau saya tidak ya. Saya selalu lagi pasangannya yang Apriani dengan Lani ya. Nah ini kita belum terbaca sih kombinasi ini tuh akan cocok atau mungkin akan menjadi Lani TV kedua, itu kita tidak tahu. Karena mungkin sangat disayangkan ya si Apriani dan Siti itu tidak berkembang. Karena mungkin ya bayangan coach Nitya gitu ya. Ini sebagai pemikiran BL gitu ya, gue sebagai pemikiran BL. Mungkin harapannya itu seperti waktu itu Nitya dan Gracia dikembalikan. Oh ya comeback. Nah, comeback kan waktu itu mereka sempat dipisah terus di-comeback-kan. Habis itu mereka mendapatkan emas Asian Games ya. Yes. Nah, mungkin harapan ketika Siti dikembalikan dengan Apriani seperti itu. Cuma ternyata hasilnya kan tidak sesuai dengan dari ekspektasi. Ya, sesuai dengan ekspektasi. Makanya ya kita apresiasi lah PBSI ketika pemain-pemain atau pasangan-pasangan yang tidak berkembang itu langsung cepat dirombak gitu ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai badminton lover yang itu gerap ya, bukan lover lagi jadi haters gitu ya, karena memang tidak diubah gitu ya sampai dengan bertahun-tahun gitu ya, saking muaknya. Dan itu sangat disayangkan sih kalau misalnya harapan atau komentar atau kritikan membangun dari netizen itu tidak dihiraukan gitu ya. Terus karena kan berarti gini ya Mas Didi, secara tidak langsung nih PBS ini ada perubahan yang cukup signifikan, itu adalah tidak takut ranking. Yes. Nggak takut ranking ya. Dulu mikirnya gitu ya. Dulu takut ranking rankingnya sayang, rankingnya ini gitu kan. Dirombak kayak Fajarian ataupun Febriana Tiwi yang maksudnya udah mentok junior aja gitu kan, dia dibongkar gitu. Yes. Ini memang ya alhamdulillah ada di pengurusan ini sih ada harapan cukup berani ya, cukup berani. Cuman kurang berani merombak, lebih mendengarkan lah ya. Dan memang ada hasilnya kan, untuk melihat dan hasilnya juga. Iya ada hasilnya. Beberapa bulan terakhir di akhir tahun ini emang udah double tuh. Ya, MD kita itu merupakan sama WD dan MD ya. Iya. Dan MD ya. Menarik lagi nih, MD ini banyak juga bongkar pasang nih.
Walaupun bukan hanya di senior tapi di junior pun Oh iya, ada lebih beberapa. lebih terlihat hasilnya nih untuk Betul. bongkaran-bongkaran barunya. Nah, seperti apa nih yang mungkin tahu Mas Adi? Ini Rejo. Rejo yang kemarin. Tadinya sama Yang bikin kejutan kemarin itu loh di Australian Open itu. Oh, yang juara ya? Iya, itu kan Kidal. sebelumnya pasangannya beda ya. Tapi ternyata dengan pasangan yang baru lebih gacor gitu ya masih Kidal itu ya. lebih Kidal. bermainnya lebih nutup gitu. Dan ini salah satu MD yang patut untuk kita tunggu-tunggu ya Yes. teman-teman ya. Tapi balik lagi ya, mereka tuh pemain muda guys. Jadi Emosinya apapun sudah hasilnya nanti ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi, please kita harus jaga ketikan kita. Kalian boleh bahas ke sini aja, komen aja nanti di bawah YouTube kita. Kalian mau ngoceh apa nggak apa-apa di YouTube kita aja. Oke? Tapi jangan langsung ke orangnya ya, jangan langsung ke atletnya. Karena menurut gue mereka keren masih muda. sih. Jarang sekali pemain cowok gitu ya, cowok badminton itu kidal yang pertama. Oh iya benar. Apalagi untuk pemain muda ini dua-duanya kidal gitu ya. Yes. Dua kidal ya. Gitu kan. Jadi kayak patut ditunggu sih. Bener. Suka banget sih ini. Makanya untuk Di atas senior ya. kancahnya mereka di Wait, kita bahas Kidal nih. Sekalian aja kita bahas tentang si Jafar dan Felisa. Oke, kita bahas ke XD langsung ya. Ya Ke SK SEA Games ya. mumpung lagi bahas ini ya Kidal Kidal ya. ya. Kan kita punya Jafar nih ya. Punya Jafar. Tapi itu di World Tour ya. Oh lupa. Jangan dulu deh. Kita yang lain dulu deh. tapi kan menuju World Tour Finals Jafar Felisa juga tampil pemukulannya atraktif juga kan? Iya, terbilang bagus- juga ya. bagus juga. yes setuju. Karena kan dia mulai dipecah dari pasangan sebelumnya itu Sama Aisyah itu Marwan Faza dan 2022. Aisyah gitu Iya. ya. Pasangan sebelumnya mereka gitu itu dipecah dan debut mereka itu dari tahun 2004 kalau nggak salah. iya betul. Itu cukup menjanjikan untuk Jafar Felisa. Cuma memang tidak dipungkiri gitu ya di tahun 2025 ini menurut gua Akhir ya akhir itu menurun menurun. dari segi prestasi ataupun dari segi kualitas sebenarnya. Terutama pemain cewek karena kalau menurut gue tuh pemain cewek di XD gitu itu harusnya sangat dominan. Entah itu dari gitu segi ya. defense, entah itu harus dari segi pancingan penempatan gitu itu harusnya sangat dominan. Nah, ini yang sangat disayangkan di akhir-akhir periode untuk tahun gitu ya sampai dengan World Tour kemarin itu memang terlihat Felisa itu sangat menurun sih. Iya. Gitu. Entah apa yang terjadi, entah hanya PBC yang tahu lah ya. Cuma memang dari segi kalau pandangan gue dari segi kecepatan dulu itu ketika mereka berpasangan si Felisa itu sangat bisa menebak lawan, agresif di depan, dia sangat bisa membaca bola mana gitu ya, itu sangat menutup lah. Nah di akhir-akhir tahun ini kelihatan lah Felisa itu sangat lebih lambat gitu ya, lebih lambat ke depan, lebih lambat membaca bola sehingga pemain cowoknya si Jafar ini keseringan pontang-panting lah gitu. Kiri kanannya itu jadi harus nutup. Yes. Nah itu yang mungkin jadi koreksi Jafar Felisa di tahun berikutnya. Tapi apakah mungkin ini asumsi pribadi aja mungkin karena World Tour Final. Soalnya semua yang ada Beban di World mungkin Tour ya. Final Pertama apalagi ya, bulan World Tour semua pertama ya. Iya. pemain bagus jadi ya karena Jafar Felisa ini masih muda terus baru pertama kali di World Tour Final jadi ya mungkin aja masih grogi Atau mungkin secara kualitas mungkin secara memang kalah kualitas dengan masih top player. kalah aja kayak gitu. Ya kalau ngomongin World Tour gitu ya, mereka kan memang bisa dibilang itu grup neraka gitu ya. Dia segrup sama China, si Iya. Wang Dongping dan pasangan, terus Malai. yang kedua sama Malaysia. Malaysia, Centok, terus yang ketiga itu Malaysia juga, Sevoy, yes itu. Nah dari tiga pertandingan itu Jafar Felisa itu hanya bisa menang sekali. Iya. Yang Sesuai terakhir prediksi juga. Tuh, yang Kayaknya terakhir bukan dia di hanya deh, posisi itu ketiga. bagus sih menurutku. Iya. Nah, Bagus ya. tapi Itu bagus. konsisten sih sebenarnya konsisten. Iya. Si Jafar Felisa itu bisa konsisten mengalahkan yang si Saifon Iya. Lei Yang udah gitu biasa ya. mereka Itu, kalahin. ya dan head to headnya memang Unggulan unggul Jafar Felisa. Tapi untuk yang dua pasangan yang lain memang lebih diunggulkan China dan Malaysia gitu. Jadi memang hal yang wajar, tapi sebenarnya dari segi permainan itu cukup oke ya. Ya oke. Cukup oke ya, terutama di pas lawan Centok waktu itu. Ya. Cuma memang lagi PR-nya si Jafar itu menurut gua gitu sebagai BL itu adalah ketika dia melakukan satu kesalahan gitu ya, itu bisa beruntun tuh. Nah itu mungkin menjadi PR besar bagi Jafar dan mungkin kalau PR buat Felisa di tahun ke depan itu lebih berani, lebih cepat lagi, balikin lagi kecepatan
Dedek Felisa gitu ya di Cabe ya. awal-awal perpasangan waktu itu akan lebih gacor sih. Karena dia punya kemampuan itu kan sebenarnya. Betul, secara Kita tahu skillnya. skill Iya. individu mereka nggak kalah sebenarnya. Iya, Cuma iya. memang ya jam terbang, Itu jam atau terbang yang latihan Di sini yang menurut gue sih kurang. BL Indonesia tuh kayak cuma tinggal nunggu waktu di mana Jafar Salis ini bisa pecah telur nih atas pemain-pemain yang di atasnya dia. Playernya. Kayak Cento dia belum pecah telur ya kan, Yes. terus lawan di Chapo, China. Pisara Ya. ataupun lawan China terutama ya, SSD buat China. Sebenarnya kalau mereka lebih dikasih jam terbang gitu ya, menurut gue yakin banget dan mereka terus mau belajar nggak pernah merasa puas, mereka akan ada di posisi itu kok. Karena untuk SD China kita nggak tutup mata ya, dibandingkan Zheng Huang, dua SD Cina ini tuh masih bisa kita hancurin temboknya gitu. Dibandingkan dulu Zheng Huang ataupun dulu Zhang Ning sama Zhou Yunlei yang memang perkasa gitu, dan beruntungnya Indonesia waktu itu punya yang perkasa juga gitu. Nah di saat sekarang itu ada momen di mana Indonesia punya XD yang gapnya cukup jauh nih antara Liliana Natsir, Tantowi Ahmad sama yang di bawahnya ini. Cukup jauh, dimana waktu itu kita sebenarnya punya kayak Debbie ataupun Praven, Melati, tapi mereka tuh on off dan akhirnya pensiunnya lebih cepat gitu dibandingkan yang diharapkan. Gak kayak Cibutet yang bisa sampai berapa tahun dia tetap bisa berprestasi sampai akhirnya di gold medal Olimpik kan. Berharap setiap atlet itu punya sebuah goals yang benar-benar mereka itu tahu gitu. Jangan yang cuma gue mau jadi atlet, gue mau masuk platnas, that's it gitu. Semoga nggak gitu ya. Gue berharapnya semua pemain yang ada di platnas itu nggak kayak gitu. Tapi mereka punya tujuan gitu. Kayak misalnya gold medal. Itu kan gold medal itu kan mereka akan dikenang seumur hidup. Even mereka nanti sudah wafat pun nama mereka tetap ada gitu. Itu kan suatu kebanggaan. Belum lagi bonus dari pemerintah. Iya. Si game aja 1 M ya. Gitu. Balik lagi nih, Mas Adi tadi menyinggung adanya gap nih. Memang kita sadari sebagai terutama. badminton lovers gitu ya, kurangnya PBSI kepengurusan dulu gitu ya, itu ketika mereka berfokus ke Olimpiade tahun berapa? 2018. Itu memang 18 2020. 20. Ya, 20. Itu kan memang kayak mereka tuh lebih fokus ke pasangan yang diproyeksikan ke Olimpiade. Tapi melupakan pemain-pemain di bawahnya, pemain muda. Sehingga waktu itu kita badminton lovers tuh melihat mana nih pemain muda nggak ada yang diorbitkan, itu lagi gitu. Nah sehingga berdampak ke yang itu setelah Owi Butet pensiun, terus Babah Hasan dan Cohen juga pensiun, Praven Debbie Melati juga pensiun gitu ya. Itu memang jadinya agak gap. Nah mungkin di situ salah satu faktor yang sangat berpengaruh kepada adik-adik kita dan junior yang sedang merangkak ke tahap senior gitu ya, termasuk Jafar Felisa, terus mungkin kalau berapa MD lagi tuh XD? ya kalau XD kan ada opsi lain kan ya, ada Jafar Felisa, terus Raja Ais, di Adnanita, selanjutnya ada Fajar Ais, Dejan, Adnanita, sama Dejan dan Adel Medali. Indah dan Amri gitu ya. Iya. Itu 4 pasang itu memang sangat sulit lah untuk mengikuti jejak senior-seniornya. Mungkin kalau di MD gitu ya, masih ada pelapis lah waktu itu. Ada Fajar Rian gitu ya, yang which is sebenarnya kalau Fajar Rian itu bisa dibilang prestasinya secemerlang Minion atau Babasan Cohen itu tidak juga. Coba kita patut apresiasi Fajar Rian waktu itu sempat menduduki peringkat 1 dunia selama beberapa minggu itu, dan All England juga ya, All England Champion juga. Nah itu memang masih ada nutup lah gitu di senior semenjak ada Fajar Rian waktu itu, dan memang di tahun-tahun belakangan kenapa bisa dirombak kayak itu tadi karena prestasinya tidak secemerlang di awal gitu ya, jadi makanya memang ya persiapan juga mungkin untuk pemain junior sehingga mereka berdua dipecah gitu ya, waktunya dipecah dan menggendong junior. Oke, kita ngomongin tentang gap ya. Nih, total gap ini juga ada tentang sebuah komen-komen netizen yang berlalu lalang tentang pembahasan gini. Kenapa Giran pas lagi WS-nya kita punya yang bagus, sektor yang dulunya kuat itu busuk, buruk di beberapa sektor ya. Iya, kita dulu punya 4 yang kuat di sektor lain, WS-nya ya kita bisa lihat lah betapa ketimpangannya ya. Bisa dilihat dari zaman Susi Santi, setelah itu Mia Wodina, setelah itu jauh sekali baru di Maria Christine di tahun 2008 Olimpik itu baru kita lihat di situ ada
perunggu itu yang bener-bener kayak gapnya sangat-sangat amat jauh Itu bertahun-tahun dan butuh bertahun-tahun lagi dari Maria Christine 2008 ke Gregoria di 2021 kemarin ya di Paris ya kan, itu kan jauh sekali. Jadi kalau menurut kalian nih ya, gap-gap yang kayak gitu tuh seharusnya jadi tanggung jawab dari PBS itu sendiri atau dari pemerintah daerah yang juga harus punya membantu gitu ya untuk bibit-bibit muda, atau seperti apa? Kalau menurut aku sih sekarang PBS lebih berani ya, karena kan PBS ini sekarang apa, di daerah kan sekarang ada kayak open Seleksi. recruitment, kayak gitu kan di daerah-daerah gitu. Mungkin yang tidak dilakukan di PBSI zaman dulu kan. Kayak gitu. Terus kalau menurut aku sih dari PBSI-nya sendiri juga, kalau melihat dari Jet XD misalkan ya, itu kan mereka tidak berani membongkar pasang pemain kan Di lalu-lalu. betul kayak gitu kan, sehingga mengakibatkan gapnya jauh antara si dari Cibutet ke Melati ke bawahnya kan jauh banget ya. Gapnya begitu Melati keluar nggak ada lagi tuh yang bisa bersaing di top levelnya gitu ya. Jadi kayaknya PBSI tetap memegang kunci ya, peranan yang Terpusatkan gitu di PBSI berarti ya, Betul, tanggung kayak jawab gitu itu ya. Meskipun kan sekarang udah bagus ya, dia ada program-program di daerah-daerah untuk bisa mengambil pemain-pemain yang oke lah untuk direkrut ke pelatnas gitu ya. Dan sekarang juga lebih berani untuk bongkar pasang. Tapi kalau menurut aku sampai sekarang yang kurang dari bongkar pasang tuh di XD ya. Kurang berani. Iya, maksudnya kayak misalkan si Adnan Indah atau apa yang Nita sama Mita sama Amri itu kan udah kayak ya udah segitu-gitu aja gitu ya. Tapi mereka tidak mencoba untuk dibongkar atau gimanain lah mereka gitu ya. Terlepas dari kalau Jafar Felis dan ditukar sama si Marwan itu, Marwan Aisyah kan sudah terlihat ya progresnya, meskipun mungkin Marwan Aisyah masih di level 100 ya. Iya, tapi sering juara. Betul, sering juara. Mereka memanfaatkan itu sehingga rankingnya ya cukup baik untuk di tahun depan mencoba level lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau soal rombak-merombak ini sebenarnya kan tradisinya udah bagus nih sekarang nih. Tapi bukankah justru bikin bingung pemain, jadi susah beradaptasi, atau justru malah untuk jangka pendeknya bagus? Menurut gue bongkar pasang itu adalah sebuah kesempatan di mana pemain membuktikan diri. Kapasitas skillnya dia itu dari situ aja. Dia lebih bisa mengeksplor dengan pasangan baru. Dia bisa lebih berani lebih terbuka lagi gitu dengan pasangan yang baru dibanding pasangan yang lama yang mungkin mereka udah punya semacam settingan yang udah deadlock yang seperti itu gitu. Gue mainnya gini, lo mainnya gini, udah gitu terus gitu. Nah, ada rasa gak enakannya tuh satu sama lain untuk ngomong, aduh gue gak cocok sama permainan lo gini gitu. Nah, itu tugas siap pelatih tuh yang ngelihat dari sisi itu. Ini anak atau ini pasangan udah gak cocok itu dari sisi apa gitu. Karena kalau misalnya udah sisinya itu udah bukan lagi tentang skill, itu yang udah susah banget tuh untuk dipertahankan. Karena kalau udah di luar dari itu, fisik skill itu bisa terus ditempa, bisa terus dilatih gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak udah hal-hal yang non teknisnya itu yang menurut gue itu susah banget. Jadi di situ peran penting dari seorang pelatih bisa lebih bijak ya untuk melihat pasangan ini gimana. Karena itu sempat terjadi kemarin ke Rafael Melati ya kabarnya ya. Iya, kabarnya. Kabarnya untuk masalah non teknis ya. Kalau secara permainan mereka itu juara All England kan ya. Iya. Kita banyak BL juga yang melihat kayak sekarang ada beberapa pasangan yang kalau kita lihat pasangannya error itu mukanya udah gak enak banget, atau dia ikutan error juga, atau dia memberikan sebuah gestur yang tidak enak untuk kita lihat ya sebagai gitu ya, sebagai penonton gitu ya, sebagai pengamat ibaratnya kayak lu udah gak nyaman sama pemain ini, lu ngomong gitu sama pelatih, lebih baik seperti itu gitu daripada lu di lapangan memberikan sesuatu yang tidak effort gitu ya untuk orang yang mungkin udah gondok gitu. Menurut gue lebih baik jujur aja, jangan tahan-tahan gitu. Ya nggak sih, kita kayak pemain amatir aja gitu. Ada momen dimana kita juga nggak nyaman dengan pemain A, dengan pemain B, itu pasti ada gitu. Gimana caranya kita ya mencari sesuatu yang lebih nyaman, yang lebih comfortable gitu, yang lebih bikin lu maju gitu, daripada lu stuck di situ aja. Ya nggak sih? Iya betul. Yang kemarin soal Jafar Pelisa lagi, Jafar Pelisa ada yang menarik sebenarnya dari Jafar Pelisa. Sepanjang mereka main itu nggak top-topan. Nah, ada banyak BL yang berasumsi ini sok cool banget Jafar. Coba Mas Didi dicari sih. Katanya pas-pasan itu mungkin hal sepele tapi kan bisa membangkitkan gairah gitu, motivasi. Kalau emang nggak ada sesuatu yang retak.
gitu, chemistry-nya bagus gitu. Khususnya perlu lah. Menurut Dedi gimana nih? Ya, kalau menurut gue sih itu kembali ke style permainan masing-masing ya. Mungkin si Jafar itu lebih nyamannya gitu itu tidak tosan, karena kan mungkin pandangan gue sebagai BL itu Jafar itu kan kidal, sementara Felisa itu kan kanan ya. Dan itu kan ketika tos itu lebih ke tidak biasa gitu ya, kiri dan kanan gitu ya. Mungkin salah satu faktornya itu. Yang pasti ketika mereka itu masih kategori nyaman di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, komunikasi masih oke, dan sempat diwawancara juga kan di beberapa platform berita gitu ya, mereka menurut mereka dari segi komunikasi sih tidak masalah gitu. Perihal dia di lapangan tidak tos-tosan itu bukan berarti mereka marahan atau juga. Dan kita melihat lah ya di di akhir tahun ini gitu ya, walaupun prestasi Jafar Felisa bisa dibilang masih belum cemerlang gitu ya, tapi kan di akhir tahun mereka sudah masuk top 10 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi memang harusnya tidak berpengaruh ya. Tinggal secara pribadi masing-masing itu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Dan ada prinsip religius juga sih di dalamnya. Kalau untuk seorang Jafar ya, kita tahu karena di pasangan sebelumnya juga kan pasangan sebelumnya juga Aisyah juga dia tidak melakukan tos ataupun body touch gitu kan. Jadi ada religius prinsipal yang dipegang sama seorang Jafar. Tapi kalau kita lihat di kamera ya, terlepas dari Jafar sudah mengkonfirmasi kalau memang sebenarnya memang dia kurang nyaman untuk tos-tosan di lapangan gitu kan. Terlepas dari itu kalau misalkan kita lihat di kamera, sebenarnya komunikasi mereka nggak masalah kok. Mereka juga ngobrol gitu di lapangan, tidak tos-tosan. Malah di akhir setiap pertandingan mereka ada tertanggal kamera juga bergandengan, terus kepala gitu. Jadi apalagi kemarin yang dirangkul dari di World Tour ya. Kalau bahasa BL-nya itu kayak kulkasnya mencair gitu ya. Kulkasnya mencair. Benar. Itu jadi nggak masalah sih. Iya. Nah, kayak kita udah mulai masuk ke World Tour nih, Gi. Gimana, Gi? Quarter final. Apa yang mau dibahas dari quarter final? Gue pengen melihat dari sisi kenapa Indonesia itu susah sekali untuk menembus World Tour final yang sedemikian. Memang pemain-pemain itu udah pemain-pemain terpilih ya, pemain-pemain yang disaring selama 1 tahun yang terbaik gitu. Kita bisa lihat kayak cuman ada Ahsan Hendra sama Minions doang ya yang pernah dapat World Tour ya. Maksudnya untuk pemain yang lainnya belum gitu ya. Terus untuk dari sisi drawing juga Indonesia tuh sering banget dapat grup yang neraka banget ya nggak sih, kayak kemarin ya kan PKW banyak BL juga berpikir PKW itu masuk grup neraka. Kalau PKW masuk di grup yang sebelahnya itu bakal lolos dalam pikiran netizen seperti itu. Karena kemarin memang bermainnya luar biasa untuk lawan Anseong, akhirnya bisa rubber game, lawan Akane juga bisa rubber game gitu dan membantai Tomoka Miyazaki yang sebelumnya ngalahin dia gitu kan. Nah, kalau ditanya bahas tentang World Tour-nya Indonesia nih, daripada kita kan memang nggak dapat gelar ya guys. Kita ngebahas aja. Kita ngebahasin aja lebih singkat, jelas, padat. Menurut kalian kemarin siapa yang the best-nya dan siapa yang menurut kalian underperform? Menurut gue yang paling the best itu PKW, walaupun dia peringkat 3 dalam grup. Itu bisa dibilang dia itu tidak gentar untuk melawan sekelas Akane bahkan Anseong. Yes. Ya itu bisa mencapai rubber set gitu ya. Kalau ya tinggal menunggu momen aja. Ketika dia menang nanti ya bisalah untuk menang PKW. Tapi yang kalau ditanya yang underperform itu lebih ke Jojo. Jojo itu ekspektasi gua sebenarnya karena kan dia udah beberapa turnamen tidak ikut ya. Sebelum di World Tour itu ya. Tapi ya kita harapkan di World Tour ketika dia tampil itu lebih prima lah dibanding pasangan-pasangan yang lain yang sebelum World Tour itu lalu lalang lah di turnamen yang mepet-mepet gitu ya. Nah, Jojo ini malah apalagi si games turun gitu ya. Yes, of course. Nah, ketika si Jojo tampil di World Tour kemarin itu tidak sesuai harapan sih sebenarnya. Karena dia semuanya kalah ya. Dia di peringkat 4 kalau nggak salah ya. Underperform. Ikut aja underperform. Kalau aku WD dong. WD ini ntar WD kan nggak masuk. Oh iya. Sabar ya. Karena nggak masuk itu. Bingung kalau masuk orang yang lain tidak ada WD. Kalau aku sependapat sama Anti ya, menurut aku yang justru PKW tentunya. Karena kalau kita lihat PKW itu progres banget semenjak dia tidak diangkut ke Uber Cup tahun itu ya, disentil ya. Betul kayak gitu. Jadi kayak menurut aku
pemain-pemain itu patut belajar sama Putri ya. Karena begitu tidak diajak dia tidak down ya, tapi dia membuktikan bahwa gue tuh layak loh, gitu, masih layak loh gue aja. Tapi semenjak itu dia sungguh berprogres sampai akhirnya sekarang betul. Jadi sekarang seperti kita lihat ya mungkin ya meskipun penyakitnya masih sama ya, sering error sendiri yang terpenting ya. Tapi menurut aku progresnya luar biasa, bahkan di World Final kemarin bisa memberikan perlawanan yang cukup luar biasa ya, Anselm sama Akane. Walaupun kalah gitu ya, tapi secara sisi permainan sangat puas ya. betul. Nah itu bedanya, aku potong ya. Itu bedanya PKW sama Fajar Fikri kan. Kalau Fajar Fikri di bawah, di kalah, kita itu ngerasa kecewa karena perlawanannya nggak ada memberikan perlawanan kan, karena Iya. kalau kuncinya BL itu teman-teman ya teman-teman BL ya. Ekspektasi sih. Betul. sebenarnya kalau menang kita biasa aja. Iya sih, kalau gue sebagai BL gitu ya melihatnya adalah bukan, kalau menang menurut gue itu adalah bonus dari perjuangan mereka. Tergantung gimana mereka bisa fight, bisa berjuang dulu di lapangan terlepas dari menang kalah nantinya. Kalau mereka kalah dengan effort yang sudah luar biasa, tentunya sebagai BL pun tidak akan memberikan komentar-komentar yang negatif gitu ya. ya. Betul. Tapi kalau misalkan kalahnya karena mati-mati sendiri lah, error nggak jelas atau gimana, pokoknya nggak sesuai dengan performance yang dia punya gitu ya. Menurut banyak pasti BL yang akan memberikan hujatan ya. Gitu, kayak misalkan yang underwood gua Fajar Fikri sih, karena menurut aku kayak dia kan lagi berada di grafik yang naik ya, terus tiba-tiba di akhir tahun gitu kan kayak turun banget, dan turunnya tuh terlalu jauh ya, karena nggak memberikan perlawanan yang greget ya menurut aku di World Final. Bahkan kan ya kalau dilihat dari track recordnya kan pernah dikalahkan sama mereka ya, setidaknya memberikan perlawanan yang luar biasa dulu gitu ya. Even mereka tuh nggak lolos di semifinal gitu ya. Tapi melihat dari performa kemarin kayak bukan permainan mereka banget ya. Terlepas dari mungkin persiapan Fajar atau dari Fikrinya atau itu semua. Tapi kalau misalkan dilihat dari trennya Fajar Fikri kan udah mulai menurun. Kira-kira bakal ini sebenarnya kan dirombak nggak tahu sementara atau selamanya kan nggak tahu. Nah kira-kira akan balik lagi ke pasangan semula atau dirombak ke pasangan lain atau tetap stay Fajar Fikri menurut kalian? Kalau menurut gue gini, pelatih itu harus bijak juga ya. Mereka itu ibaratnya underperformance-nya baru di satu turnamen loh. Mereka harus melihat juga dari beberapa turnamen yang di belakang gitu. Kita nggak boleh pungkiri itu gitu. Terlebih ini adalah salah satu ganda impiannya para netizen, ya kan? Banyak sekali BL yang mengidamkan tuh mereka dipasangin karena berpikir MD sekarang itu PM dan PG-nya itu udah terlihat banget gitu. Nah, butuh sesuatu yang penyegaran gitu, yang mana ada racikan baru yang buat menobrak itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan racikan yang sama yang melawan untuk MD-MD yang di luar sana yang mungkin dari segi power, dari segi skill, dari segi di atas kita hanya akan adu kuat gitu. Tapi di sini pelatih menurut gue lebih cerdas, dia menggunakan lebih ke efisiensi skillnya gitu. Dia benar-benar manfaatin kalau misalnya memang dia jagonya di situ ya go ahead gitu. Ibaratnya kayak lu sebagai koki ya, lu lebih sukanya di savory, ya lu jangan coba-coba main di dessert gitu. Nah kayak gitu tuh menurut gue. Jadi di badminton pun juga harus melihat ada sisi itu tuh di apa namanya di kulineri ya, di kulineri. Jadi kalau misalnya lu memang jagonya di situ ya langsung di situ. Jangan lu paksain untuk sesuatu yang lu nggak expert gitu. Ingat kata-katanya nih, gue sedikit masukin kata-katanya dari Master Chef Juna ya. Dia pernah ngomong gini, buatlah sesuatu yang kamu bener-bener jago, yang bener-bener kamu suka, yang bener-bener kamu bisa. Jangan pernah coba-coba untuk memasak sesuatu yang baru yang lu sendiri belum pernah bikin gitu. Nah gitu, maksud gue, nah PBS ini harus bisa melihat di situ nih, mau bikin racikan. Ya udah lihat aja nih anak-anaknya kayak gimana main-mainnya gitu. Lebih nyaman gimana? Racikannya gimana, ibaratnya bumbunya kayak gimana nih lebih pasnya gitu. Kalau menurut gue Fajar ini saat ini Ninggi adalah MD yang terbaik untuk di Indonesia saat ini ya menurut gue. Bukannya gue fans beratnya Fajar atau Fikri enggak, tapi melihat secara gamblang ya, ditambah nih ngeliat yang muda nih yang si Niko sama si ini, tinggal gimana mereka punya goals. Karena kalau goals mereka itu nggak jelas, mau sehebat apapun mereka bagus kayak kemarin di AO, menurut gue akan mentah gitu. Tinggal gimana aja besok gitu sih. Iya. Gimana Mas Didi? Setuju sih, kita harus seimbang. Maksudnya ketika gua pesimis sama Fajar Fikri, memang harus ada sisi optimis yang Yes, kita sudah optimis lain ya.
Karena kan permintaan BL. Iya Ya betul. kan permintaan netizen yang udah dari tahun 1900 berapa lah gitu ya. Nggak Tapi tahu. sekarang bagus Itu angkatannya Mas Adi kan. mau mendengarkan kata BL ya, karena banyak pemain kayak rombakan sekarang hasil dari BL yang pengennya itu kayak gitu. Karena maaf kata ya, kita bisa lihat kita nggak menutup mata 2024 2025 prestasinya zong. Ya nggak sih? Iya betul. 2024 2025 itu bisa dibilang 2005 ini awal ya. Iya mana prestasi kita gitu loh. 2025 tuh biasanya kita udah langsung dapat minimal 1 gelar di Malaysia Super Series 1000 ya kan, atau di nextnya bisa dapat lagi gelar di Singapura. Dulu kita pernah dapat 2-3 gelar di Singapura loh. Gitu. Masa tiba-tiba sekarang boro-boro 3 ya, semifinal aja kemarin kita nggak masuk loh. Kayak gitu itu kan ada sebuah perputaran yang begitu cepat tuh. Nah Indonesia kan seburu-buru melek gitu. Terus kita ada segmen awal. Oh ya, ini kita closing dulu nih. Games. Ini closing dulu. Sekarang kita games. Ini yang closing. Nggak nyiapin closing. Oke, kita sudah selesai membuat tuntas apa tadi? Gue mikirnya podcast sepanjang hari. Tadi kita apa? Oke guys, Badminton Podcast untuk hari ini, untuk tayang hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, karena itu semua gratis ya. Betul, jangan lupa Oke. nyalakan loncengnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya karena Kalau ada ide untuk yang Kita mau bahas apa ya? Bahas apa? teman berikutnya, please di komen. Oke, karena kita di sini akan ada banyak lagi yang kita bahas. Oke, Betul, lebih stay tune. mendetail tanpa netting tipis-tipis ya. Betul, tanpa netting tipis-tipis. Sampai jumpa di Badminton Podcast Selanjutnya. tuntas tanpa netting tipis-tipis. Bye.